Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Kalau kemarin saya sendirian, sekarang sudah bersama dengan Mbak Agi Beta lagi. Gimana Mbak Agi kabarnya? Alhamdulillah sudah semakin sehat Mas Hersu Ah, dan terima kasih atas doa dan apa namanya banyak sekali yang mendoakan gitu ya ya, supaya ya. sehat. Ya, kita semua supaya sehat Mas Hersu. Ya, saya sebenarnya mau ngomong kemarin Mbak Agi sedang menemani Pak Jokowi ke IKN gitu sebenarnya, tapi nggak ya. Oke, saya kira soal IKN ini jadi fokus perhatian Bu. Ya kita karena kemarin kan kita baru saja mendengar kabar bahwa dua orang petinggi dari otorita IKN, yakni kepala IKN-nya Bambang Susantono dan juga kemudian wakilnya Doni Rahayu itu mengundurkan diri. Sebenarnya yang mengundurkan diri itu Doni duluan, baru diikuti oleh Pak Bambang Susantono gitu, dan itu terjadi sebenarnya bukan kemarin, sudah beberapa waktu sebelumnya, cuma baru disetujui oleh Pak Jokowi kan begitu, dan diumumkan kemarin yang menggantikan untuk PLT-nya adalah Pak Basuki sebagai kepala dan Raja Juli Antoni sebagai wakilnya. Yang menarik soal Pak Jokowi itu hari ini Mbak sudah berada di sana di IKN melakukan groundbreaking lagi, dan setelah sebelumnya itu membuka rakernas Apexi. Saya juga heran nih, ngapain sih para PLT itu bikin rakernas juga. Ini kan kebanyakan para pemerintahan kota ini kan banyak yang PLT ya. Kenapa mesti bikin rakernas segala macam gitu? Kan namanya PLT kan mereka juga nanti setelah pilkada ini mereka nggak akan menjabat lagi kan setelah pilkada 2024 itu gitu. Oke, tapi fokus kita kepada Pak Jokowi, dan yang saya agak terkejut adalah Pak Jokowi itu bicaranya seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu ya. Sementara orang lain udah rame ini menyebut tanda-tanda bahwa IKN ini bakal mangkrak, tapi Pak Jokowi masih jualan di situ. Masih nawarkan gitu bahwa yang dibeli itu masa depan, bukan sekarang, dan mumpung harganya murah gitu kan. Ini persis saya ingat dulu kalau kita waktu masih muda mulai cari-cari rumah begitu ya Mbak ya. Cari itu kan para marketingnya selalu ngomong, Pak mumpung hari ini harga masih belum naik loh Bapak, kalau nanti besok kembali lagi akan naik. Pak Jokowi persis seperti itu saya ingat, jadi saya tersenyum-senyum sendiri gitu Mbak Agi. Hmm. Iya, jadi kalau marketing itu biasanya, ayo ambil sekarang, beli sekarang karena Senin harga naik Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Jangan sampai hari Senin karena nanti harga sudah membubung begitu, saking banyaknya oversubscribe gitu Iya, ya, iya. mereka ingin ingin beli begitu. Ya, jadi memang harus seperti itu Mas Hersu kalau yang namanya makelar atau marketer begitu ya, mereka harus selalu mempublikasikan sisi-sisi baiknya atau sisi positifnya, sementara semua yang bagian negatifnya itu biasanya tidak dimunculkan atau tidak dikatakan. Mhm. Jadi saya rasa ya, apalagi sekarang sedang ramai betul Pak Bambang dan juga Pak Doni itu mundur. Padahal keduanya itu kalau seandainya kemunduran itu misalnya memang sudah disiapkan, saya rasa Pak Jokowi juga sudah menyiapkan para penggantinya, begitu kan? Jadi seolah-olah bukan mundur saja, tapi memang diganti dengan pihak yang lebih kompeten misalnya. Tapi dalam hal ini kita melihat ternyata orang itu lagi ya. Misalnya kalau seperti Pak Luhut begitu ya, Pak Luhut lagi untuk berbagai jabatan. Nah, kali ini adalah Pak Basuki lagi gitu. Padahal kita tahu Pak Basuki sebelumnya ini baru saja menjadi pembicaraan karena dia juga sebagai anggota komite dari Tapera, yaitu Tabungan Perumahan Rakyat, yang kemudian disorot juga karena mereka ini yang masuk ke dalam komite tabungan rakyat ini ada yang bergaji sampai 43 juta begitu, 29 juta dan sebagainya begitu ya, dengan berbagai insentif yang lainnya begitu. Jadi selain sebagai komite tapera yang disorot, yang tiba-tiba sekarang dia juga menjadi kepala dari OIKN, otorita IKN gitu kan. Nah, ini Iya. baik sekali disambung-sambungkan juga Mas Nah, Hersu. ya, itu menarik gitu ya. Saya baca di media sosial data kelakuannya netizen, dia menyebutkan begitu. Ada yang menulis bahwa Pak Bambang Susantono ini sama Pak Doni Rahayu itu mundur karena dia tidak mau gajinya dipotong tapera begitu. Padahal kan selama 11 bulan belum dibayar gajinya gitu. Ini apa sih maksudnya? Kan ini saya buka-buka yang pernah berapa tahun lalu ya, itu ribut-ribut yang bahwa mereka ini belum digaji gitu selama berbulan-bulan di DPR itu waktu itu di komisi, saya lupa ya komisinya, komisi berapa Komisi ya? 2. Komisi 2 ya waktu itu, di Iya. komisi 2, dan kemudian ditanya oleh komisi 2, benar nggak bahwa mereka ini sudah lama tidak digaji, yang ditanya stafnya sebenarnya pada waktu itu ya. Tapi kemudian
Bambang Susantono menyatakan bahwa dia bersama Pak Doni juga sudah 11 bulan belum digaji. Loh, ini netizen kelakuannya memang betul-betul bisa aja mereka ngait-ngaitkan soal itu. Tapi menurut saya lucu dan itu satir sih sebenarnya yang mereka sampaikan ya, Mbak Agi. Iya iya iya, betul. Karena sebetulnya Pak Doni dan Pak Bambang itu kan dilantik pada bulan, Maret atau April pada 2022 ya, bulan tepatnya saya lupa. Tapi kalau kemudian dia, melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR pada bulan April 2023, artinya itu dia belum digaji Mas Hersu, dari sejak dia menjabat sampai dengan bertemu dengan anggota DPR tersebut. Karena bulan April itu adalah, memasuki, bulan Ramadan begitu kan, makanya anggota DPR mengatakan itu akan menjadi hal yang zolim kalau seandainya mereka menjelang menjelang Idul Fitri dan kemudian belum digaji juga begitu. Yang disorot sebetulnya adalah para pegawai IKN gitu, tapi ternyata sampai ke pucuk pimpinan pun belum digaji ketika itu dan belum dibuat begitu kan. Ya artinya memang sempat hampir 1 tahun gitu, kita tidak tahu apakah setelah adanya rapat dengan DPR itu kemudian bulan depannya digaji, tapi ketika itu dikatakan Kepres sedang disiapkan. Nah kemudian ini yang dihubungkan dengan Pak Basuki Hadi Mulyono begitu adalah posisi dia sebagai komite Tapera, masuk ke dalam anggota komite Tapera, tentu itu ex officio kalau tidak salah ya. Nanti kalau seandainya Menteri PUPR-nya ganti ya Menteri PUPR yang berikutnya begitu akan masuk ke situ. Dan kemudian tapi sekarang ini posisinya juga sebagai kepala IKN yang dimana diharuskan gitu ya menyelesaikan 2 masalah yang selama ini menjadi ganjalan pada kepemimpinan Pak Bambang begitu. Jadi masalah investasi tentu saja, yaitu yang dikatakan selalu ada ratusan investor yang berminat, sekian persen dari luar negeri, sekian persen dari dalam negeri. Mungkin dari dalam negeri yaitu konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Aguan, tapi dari luar negeri sampai sekarang kan kita masih belum melihat begitu ada yang masuk begitu. Dan kemudian yang kedua adalah masalah tanah yang masih menjadi masalah. Nah, ini juga menarik Mas Hersu kalau seandainya kita bahas, karena kita tahu ada setidaknya di satu tempat saja itu ada 2086 hektar tanah yang harus dibebaskan, sementara itu ada di wilayah Sepaku, yaitu Kecamatan Sepaku, yang dimana di dalamnya itu ada masyarakat adat bermukim di sana ya. Ini sempat rame ya karena di masa Pak Doni kemarin pada sekitar bulan Maret, yaitu mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu, itu dimana ada maklumat begitu ya dari IKN agar ada sekitar 200 kepala keluarga di sana begitu, 200 kakak agar segera meninggalkan dalam waktu singkat, yaitu hanya diberi waktu sekitar 1 pekan, mereka harus segera pergi dari lokasi tersebut begitu ya. Dan kemudian itu menjadi ramai karena warga masyarakat juga ada pendampingan dari teman-teman LSM sehingga mereka kemudian membuka masalah itu kepada publik. Nah ketika itu kemudian Pak Doni ini dipanggil ke DPR juga ya, seingat saya IKN gitu bertemu dengan otoritas IKN, bertemu dengan DPR, dan kemudian dia menjelaskan juga bahwa tidak mungkin melakukan itu karena dia saat itu Doni dan istrinya itu sudah Pak Bambang begitu ya, Pak Bambang Susantono sebagai kepala OIKN menjelaskan bahwa dia dan istrinya sudah berKTP Sepaku, sudah menjadi penduduk Sepaku, yang artinya tidak mungkin mengusir tetangga sendiri, kurang lebih demikianlah. Wah ini menarik ya, saya rasa dia menjadi orang terkaya di Sepaku kalau menjadi KTP di Sepaku. Kita lihat LHKPN-nya kan ini lumayan gitu. Orang Sepaku mungkin tidak ada yang sekaya Pak Bambang gitu, tiba-tiba memiliki tetangga orang terkenal begitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa bagaimana seorang Bambang yang pada bulan Maret masih bersemangat sebagai orang yang pindah ke Sepaku, yang artinya kalau berKTP itu memiliki rumah di sana loh, memiliki rumah di sana, tinggal di sana begitu kan, karena memiliki kakak di sana. Dan kemudian tiba-tiba beberapa bulan kemudian, sekitar 2-3 bulan itu sudah mengundurkan diri. Nah ini apa yang terjadi di sana? Jadi memang masalah lahan ini yang dikatakan juga oleh Pak Basuki sebagai PR yang harus dia kerjakan, ini sepertinya memang masalah yang sangat krusial Mas Hersu, karena di situ termasuk ke dalam wilayah inti IKN. Dan kemudian sebelumnya kalau kita ingat, itu yang dipanggil ke istana adalah AHY sebagai Menteri BPN atau ATR begitu ya, Agraria dan Tata Ruang, dan kemudian ditugaskan kepada Pak Menteri ini untuk segera menyelesaikan masalah lahan tersebut begitu. Tapi ternyata kemudian ketika Bambang dan Doni ini mundur, masalah tersebut
diberikan kepada wakil PLT wakil OIKN yang baru yaitu Raja Juli Antoni dari PSI. Ya, ini menarik juga yang tadinya dibebankan kepada AHY langsung kemudian sekarang diambil alih oleh Raja Juli Antoni masalah sengketa lahan ini. Dan ini kalau kita lihat backgroundnya, Raja Juli Antoni sama sekali tidak punya latar belakang yang berkaitan dengan soal agraria dan tata ruang ini, termasuk juga latar belakang pendidikannya ya Mbak Agi ya. Mudah-mudahan saya kira, tapi ini kan mereka juga ditugaskan kan sampai masa kabinetnya Pak Jokowi berakhir juga. Ini kan tinggal hitungan bulan saja Mbak. Ini kan sekarang bulan Oktober, sekarang bulan Juni, Juli, Agustus, tinggal 5 bulan. Jadi ya sebenarnya sulit kita berharap terlalu efektif. Tapi kita tahu sebenarnya target utama sebenarnya dari sekarang ini Pak Jokowi ini kan selain dia ingin pindah juga pada pada bulan Juli, itu adalah upacara 17 Agustus di sana ya, di IKN begitu ya. Dan kemarin dalam jumpa pers Pak Basuki menyatakan bahwa sekarang kalau Pak Jokowi berkunjung ke IKN tidak lagi di tenda, tidak camping-camping, karena sudah bisa tinggal di rumah menteri ya, tapi bukan di istana presiden. Nah, ini saya kira menarik. Banyak orang juga menyoroti kemungkinan jangan-jangan diganti karena tidak bisa memenuhi target untuk menyiapkan kepindahan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi pindah itu kan berarti ya nggak boleh dong tinggal di rumah menteri, harus istana itu harus sudah siap kan begitu. Dan kita bisa membayangkan bahwa istana presiden itu bukan hanya bangunan fisiknya loh Mbak Agi. Yang paling penting juga security-nya itu yang saya kira yang itu pasti membuat TNI bisa sakit kepala itu memikirkan bagaimana pengerahan pasukannya. Saya membayangkan pasti pengerahan pasukannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kalau istana sekarang ya. Di Jakarta ini kan sistemnya sudah berlaku, standar SOP-nya sudah jalan. Kalau di sana kita bisa bayangkan di tengah areal yang jauh dari mana-mana itu berapa lapis pengamanannya gitu untuk jaga itu juga memerlukan personil dan juga biaya yang sangat besar loh itu. Iya iya betul. Saya lanjutkan sedikit soal tadi lahan tadi. Saya berpikir Mas Ersu, kenapa dari AHY kemudian dipindah ke Raja Juli? Apakah AHY tidak begitu dipercaya begitu? Tapi kalau saya melihat AHY ini karirnya masih panjang, ada kemungkinan dia akan maju menjadi menteri lagi yang kemudian naik menjadi wakil presiden atau bahkan maju sebagai presiden begitu ya. Dan kemudian untuk sengketa lahan ini tentu akan menimbulkan kemungkinan ya di berbagai masalah seperti halnya terjadi di Ganjar di Jawa Tengah begitu misalnya, itu kan menjadi nokta hitam di dalam karirnya dia di pemerintahan begitu, yang nantinya akan bisa menjadi bulian dia di masa depan begitu kan. Karena ini memang kalau saya melihat dengan apa yang terjadi sekarang di IKN, di mana masyarakat tetap bersikukuh untuk tinggal di situ begitu ya, mereka tidak dilibatkan untuk menjadi atau masuk untuk menjadi penduduk IKN apa dan sebagainya, itu ternyata kan memang sampai sejauh ini tidak ada begitu Mas Hersu. Jadi saya rasa apakah ada peran Pak SBY yang kemudian menasehati supaya tidak masuk terlalu jauh ke dalam wilayah itu, toh dia hanya sebentar saja menjadi menteri dan sebagainya ya, itu kita tidak tahu, itu masalah di dalam. Tapi itu tadi yang dikatakan oleh Mas Hersu ini memang menarik apa yang terjadi di IKN ini begitu ya Mas Hersu, karena entah pemerintahannya nanti akan menjadi seperti apa, apalagi dengan di skenario akan ada 2 upacara begitu kan. Itu dia, ya. Ya, oleh Kasatpres ya, dalam hal ini Pak Heru Budi bukan sebagai Gubernur DKI Jakarta tapi dalam kapasitas jabatannya sebagai kepala sekretariat presiden begitu ya, yang dia mengatakan bahwa memang ada rencana dari pemerintah untuk tetap ada opsi begitu ya, yang dikatakan juga oleh Pak Pratikno yaitu Mensesnek bahwa upacara itu nanti bisa dilakukan juga di Jakarta dan juga tentu saja tetap ada upacara di IKN. Nah, ini makin menarik lagi sesudah mundurnya kepala IKN itu, kemudian soal upacara yang sangat dibanggakan gitu. Targetnya kan target besarnya itu, di mana yang tadinya kita mendengar bahwa ada sekitar 2.800 undangan, itu yang terakhir, sebelumnya lebih banyak lagi undangannya, dan 2.800 undangan itu kemungkinan mereka masih akan menempati rumah atau menempati apartemen yang dibangun atau rumah susun yang dibangun untuk PNS begitu, sehingga PNS-nya ditunda pindah pada bulan September. Sementara
Karena kita tahu sendiri kalau yang namanya misalnya undangan seperti rencana semula itu misalnya dari kedutaan besar, para diplomat asing begitu kan, terus kemudian para pejabat dan sebagainya, apa iya mereka menempati tempat tersebut begitu ya? Yang tentunya seharusnya segala segala apa untuk peralatan yang ada di dalam yang kita bayangkan itu pastilah sudah yang nomor satu lah seperti itu, seperti hotel misalnya. Tapi sampai sejauh ini saya rasa itu masih menjadi omon-omon gitu Mas Ersu. Nah, Makanya itu. kemudian ada skenario untuk ulang tahun itu ada di Jakarta dan juga di IKN. Nah, itu dia. Saya kira ini ya, skenario itu semakin menunjukkan pada kita uh, kemungkinan kegagalan itu sudah diantisipasi gitu ya. Dan kita bisa menduga bahwa mundurnya dua orang bersama itu, kita sebut mundurnya ya, karena penjelasan resminya kan mundur ya. Atau karena misalnya Deddy Sitorus dari PDIP menyatakan itu dimundurkan, dia mendengarnya bukan mundur begitu ya. Tapi kita pegang saja pernyataan resmi. Mundur menjelang pergantian masa jabatan Pak Jokowi dan mereka ini tahu bahwa ini adalah legasi utama Pak Jokowi begitu, dan Pak Jokowi ingin melakukan upacara 17 Agustus di sana sebelum dia lengser, kan artinya kan kalau Agustus itu kemudian September, Oktober, 2 bulan berikutnya itu Pak Jokowi sudah tidak akan menjadi presiden lagi kan gitu. Dan saya kira kalau mereka misalnya Pak Jokowi berhasil 1 bulan Juli pindah ke sana, kemudian istana bisa ditempati dan kemudian 17 Agustus upacara. Saya sih yakin Pak Jokowi pasti ingin juga agar serah terima jabatan kepresidenan dan juga pelantikannya Pak Prabowo Gibran itu nanti di istana sana juga, di istana IKN namanya, Nusanriba apa namanya, saya lupa. Nusa Rimba Raya atau apa begitu Nusa ya? Rimba Raya begitu kan. Dan ini ada terusannya kan berkaitan dengan itu nanti seperti apa, karena sudah didiskusikan juga kan, seperti dikatakan oleh Ridwan Kamil yang ditunjuk sebagai kurator dari IKN kan, ketika dia katanya bertemu dengan Pak Jokowi, dia ditanya ini kalau begitu nanti istana ini untuk apa, kemungkinan kata dia pertama jadi museum, atau ya kedua dia mengusulkan agar jadi rumah dinas dari Gubernur DKI kan begitu ya. Kan ini jadi menarik kalau udah ditetapkan jadi rumah Gubernur DKI, nanti kalau kemudian di sana nggak jadi, Pak Prabowo mau nempatin istana yang mana? Kan saya kira ini Ridwan Kamil juga terlalu tergesa-gesa, makanya kemarin Ridwan Kamil katanya ketemu Pak Prabowo membicarakan dia bertanya soal IKN dan dia jelaskan, tapi ternyata di luar itu ada hal yang juga sangat penting juga buat Ridwan Kamil, yakni dia diberi semacam rekomendasi untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Kan begitu, Ridwan Kamil diputuskan oleh Gerindra semacam itu. Jadi menurut saya satu, adanya mundurnya 2 orang ini petinggi otorita IKN, dan kemudian pernyataan dari Kaset Pres yang juga adalah PLT Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono itu, yang menyatakan akan ada dua skenario untuk peringatan 17 Agustus, ingin menunjukkan memang ada sesuatu yang sangat serius dalam soal IKN ini gitu. Iya Mas Ersu, betapa tidak serius begitu. Kalau kita melihat background dari Bambang Susantono, mantan kepala OIKN ini, dia pernah menjabat sebagai Deputi Menteri Koordinator. Ini bukan sebagai Wakil Menteri biasa ya, tapi Wakil Menteri Koordinator Perekonomian bidang koordinasi infrastruktur dan pengembangan wilayah pada masa pemerintahan SBY. Yang artinya dia berpengalaman soal itu, soal pengembangan wilayah, soal infrastruktur, soal perekonomian. Dan tidak main-main, dia juga adalah mantan Vice President for Knowledge Management and Sustainable Development of the ADB, ASEAN Development Bank, yang kita tahu ini adalah salah satu lembaga yang memberikan dana untuk negara-negara berkembang di wilayah Asia begitu Mas Ersu, termasuk Indonesia begitu. Nah, jadi ini adalah orang yang sangat-sangat tepat sebetulnya untuk mengelola IKN begitu. Tapi saya rasa ya dia yang paling tahu bahwa ini layak atau tidak IKN ini begitu ketika ada di tangannya, karena seorang dengan kapasitas seperti Rahayu, seperti Bambang Susantono, ternyata memang kita bisa lihat ini fail ya Mas Ersu. Kita bisa katakan fail karena berbagai target yang tadinya pemindahan ASN seperti misalnya yang sudah dirancang dari sejak tahun 2022, kemudian pindah ke 2023, pindah lagi ke 2024 begitu kan, dan bahkan 2024 pun sesudah Agustus. Dan berbagai pembangunan yang tower-tower dari ASN yang tadinya 40 sekian ternyata baru terbangun berapa, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang apabila Pak Jokowi begitu nantinya akan langsung berkantor sesudah upacara 17 Agustus, bahkan Pak Jokowi
Jokowi katanya bulan Juli itu sudah pindah ke sana. Nah, biasanya ini yang namanya Kodam, yang namanya apa namanya kepolisian begitu ya, itu kan sudah berkantor juga di sana. Nah, mereka akan menempati mana? Saya sejauh ini kita belum mendengar ya Mas Yesu bahwa ada pembangunan Kodam untuk OIKN di sana. Memang sudah direncanakan, tapi apakah kemudian apa namanya pemindahan dari TNI dan kemudian dari kepolisian ke sana untuk menjaga presiden kita, karena walau bagaimanapun Pak Jokowi ini adalah presiden Indonesia, orang nomor satu, yang dimana di setiap apa namanya ibu kota itu artinya di situ juga akan berkedudukan yaitu sebuah kodam dan juga markas dari kepolisian begitu. Tapi itu tentu memerlukan dana yang sangat besar begitu. Kita tidak tahu mereka nantinya akan menempati di mana begitu. Karena sejauh ini kan baru rumah-rumah menteri, rumah dinas menteri apa dan sebagainya yang sudah mulai yang sudah dibangun katanya demikian begitu. Dan mengenai soal IKN itu sendiri, ini menarik apa yang terjadi yaitu pertemuan antara Pak Ridwan Kamil dengan Pak Prabowo begitu ya. Kok yang diundang oleh Pak Prabowo itu adalah Pak Ridwan Kamil gitu. Walaupun mereka mungkin ada membicarakan soal pilkada, tapi ternyata di spill atau diungkap oleh Ridwan Kamil, ternyata Prabowo itu menanyakan soal plus minusnya IKN kepada Ridwan Kamil. Dan kita tahu Ridwan Kamil ini sejak akhir tahun lalu mungkin sekitar bulan Desember, November atau Desember begitu ya, itu ditunjuk sebagai kurator dari IKN. Dan ini menarik, dia ditunjuk sebagai kurator begitu ya, yang sesudah itu saya melihat setiap kali Pak Jokowi itu pergi ke IKN seperti bulan Maret yang lalu, ini Ridwan Kamil selalu ikut begitu. Tapi saya melihat tampaknya ketika Pak Jokowi sekarang ke sana bahkan meresmikan bendungan Sepaku Semoy hari ini dan juga apa ngevlog apa dan sebagainya untuk melihat persiapan tempat upacara 17 Agustus, ternyata Ridwan Kamil berada di Jakarta. Yang hari ini saya baru saja meresmikan bendungan Sepaku Semoy di Provinsi Kalimantan Timur dengan anggaran 836 miliar rupiah yang kapasitas tampungnya sampai ke 16 juta meter kubik. Ini bendungan ini adalah bendungan yang akan mensuplai air ke ibu kota Nusantara dan juga ke Balikpapan. Ini ada Pak Wakil Kepala IKN. Langsung gas, diajak Pak Bas langsung tancap gas. Ini yang bendungan yang ke berapa? Yang ke-40 yang diresmikan oleh Bapak Presiden untuk IKN. Itu. Terima kasih. Dia bahkan mengikuti sebuah dialog begitu ya, yang dimana pada dialog tersebut dia mengatakan bahwa ada ratusan gedung kosong di Jakarta. Nah, terus kemudian juga mengatakan bahwa bagaimana nanti itu dikelola begitu, karena menurut Ridwan Kamil kalau nanti pindah maka Jakarta itu tidak akan berubah begitu. Sementara IKN sendirilah yang itu akan harus dipacu perubahannya. Persisnya mengatakan seperti ini, Jakarta tidak akan banyak perubahan dari sisi aktivitas, ya mungkin betul ini ya, tetap menjadi kota modern, kota bisnis. Jadi IKN itu jangan dipandang 5 tahun, 10 tahun ada perubahan signifikan dalam pola yang kita khayalkan, tidak. Ini luar biasa dia mengatakan seperti itu, bahwa IKN jangan dipandang bahwa 5 tahun, 10 tahun akan ada perubahan signifikan dalam pola yang kita khayalkan. Nah, ini apakah tidak menyindir Pak Jokowi? Karena khayalan dari Pak Jokowi seperti Mas Irsu tadi bilang, harga tanah sekarang sekian ratus, nanti akan berubah menjadi mungkin 10 tahun akan menjadi 10 juta seperti di Balikpapan begitu. Kemudian RK juga mengatakan IKN itu tidak ada penduduknya, butuh import seperti Dubai. Dia juga mengatakan, maka saya sampaikan ke Pak Presiden, IKN kalau mau sukses kita harus buat insentif orang mau pindah ke IKN. Tidak hanya PNS tetapi juga bisnis, ada universitas, rekreasi yang membuat orang mau ke IKN, berinvestasi dan tinggal di sana. Kalau tidak, hanya akan menjadi government center, kumpulan kota PNS. Ini menarik, karena Anies sendiri, Pak Anies gitu, pada saat debat kemarin, saya ingat dia juga pernah memention soal ini, mengungkap soal ini, bahwa IKN itu adalah sebuah
kota yang dibangun oleh mereka yang berpunya. IKN, jadi IKN bukan simbol kesetaraan, karena di sana dibangun untuk para pejabat, untuk para menteri, kepala lembaga, pejabat eselon 1, 2, dan juga para PNS yang berpenghasilan tetap dan kemudian mendapatkan fasilitas penuh di sana. Bahkan seperti dijanjikan oleh Pak Jokowi itu seperti penghasilannya saja tidak dipotong begitu. Jadi tidak dipotong pajak begitu. Jadi artinya mereka akan mendapat penghasilan bersih. Jadi itu bukan kota yang dibangun untuk rakyat banyak. Nah, ini menarik apa yang dikatakan oleh Ridwan Kamil ini. Saya rasa itu pula yang dia ungkapkan kepada Prabowo dalam pertemuannya. Ya, ya, ya. Nah, berkaitan dengan itu sekarang dengan ditunjuknya Ridwan Kamil menjadi calon gubernur Jakarta ya oleh Gerindra, dan saya kira ini tidak ada pilihan lain, nanti Golkar juga pasti kemungkinan besar mendukung karena kan memang selama ini Ridwan Kamil disebut-sebut salah satu kandidat dia dipersiapkan untuk Jakarta dan Jawa Barat begitu ya. Karena yang Jakarta juga ada yang ngincer, tapi dengan sekarang Gerindra yang mengusung dia, memberikan mandat dia untuk jadi gubernur di Jakarta, ya saya kira ini ada konflik of interest juga nih buat nantinya membuat Ridwan Kamil ya. Makanya dia udah saya jadi penyadar, kalau dijadikan rumah dinasnya gubernur Jakarta, berarti nanti kalau terpilih Ridwan Kamil dong yang tinggal di situ. Iya, Pak, welcome to Pak Ridwan Kamil begitu ya, dipasang begitu di depan Istana Merdeka. Oke, tapi saya kira memang dari peristiwa itu, dari mundurnya dua orang petinggi di IKN, dan kemudian ada soal tadi itu dua skenario untuk peringatan 17 Agustus itu menunjukkan ada sesuatu yang serius. Tapi yang luar biasa itu loh, Pak Jokowi kok bisa gitu tetap dengan tanpa ekspresi seperti biasanya jadi seorang marketing yang pede. Ini kalau Pak Jokowi waktu mudanya gitu ya, jadi marketing untuk ke perusahaan properti, saya kira pasti dia akan sangat jago banget karena luar biasa meyakinkannya dalam situasi seperti sekarang pun dia tetap tenang dan tetap mengklaim bahwa ya pede banget lah pokoknya gitu. Iya, mungkin keunggulannya Pak Jokowi di situ ya, Mas Hersu ya. Tapi ya orang kan kemudian lagi-lagi melihat, apalagi mereka yang oposan kepada Pak Jokowi, bahwa apa yang dikatakan Pak Jokowi lihat sebaliknya, begitu kan? Jadi ada yang percaya dengan apa yang dipercakapkan oleh Pak Jokowi, begitu. Tapi kalau kita melihat target-target dari IKN yang mundur, tidak tercapai, begitu ya, bahkan investasi juga, terutama dari luar negeri itu tidak ada, begitu. Ya kita melihat sedih begitu ya Mas Hersu, karena ini adalah walau bagaimanapun Pak Jokowi adalah presiden kita. Kita kan ingin presiden kita itu dipercaya, apa yang menjadi omongannya itu ditauladani begitu dan juga diikuti. Tapi sekarang malah justru apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu banyak dibully juga karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada begitu Mas Hersu. Apalagi ya salah satunya misalnya Mas Hersu dengan peresmian bendungan Sepaku Semoy saat ini ya, itu tidak mungkin kalau bagi IKN itu adalah sebuah kemajuan karena menurut Pak Basuki memang masalah air bersih itu menjadi masalah utama di IKN, yaitu di mana sekarang ini katanya pompa air begitu ya yang akan memompa menyedot dari intake bendungan itu ke IKN itu sudah sampai Balikpapan. Jadi ternyata selama ini diungkap juga oleh media bahwa para pekerja di sana itu ya mandi terus kemudian memakai untuk kegiatan sehari-hari itu dengan air mungkin dari sumur bor dan sebagainya yang airnya memang tidak jernih gitu, airnya air kotor gitu. Bahkan dikatakan ada kisah pekerja yang datang ke sana itu sampai baru sejak datang di lokasi 2 hari dia tidak bisa mandi karena tidak adanya air bersih begitu. Dan kemudian dari penduduk setempat pun begitu, tanpa adanya bendungan yang kemudian difokuskan untuk penduduk IKN nantinya, itu yang namanya Sungai Sepaku Mas Hersu, untuk kecamatan Sepaku itu saja itu sudah mereka kekurangan. Jadi mereka untuk air minum, untuk masak dan sebagainya mereka harus beli. Sementara kalau untuk sehari-hari mereka mengandalkan dari sungai dan juga dari embung-embung yang mereka buat, dan itu pun tidak mencukupi begitu. Bahkan kalau di musim kemarau seperti saat ini begitu, misalnya air itu berkurang banyak, jadi warga pun kekurangan. Nah itu sebelum adanya bendungan, yaitu intake-nya itu kan dengan mengambil air dari sungai tersebut. Nah ini juga menjadi masalah besar Mas Hersu. Jadi memang IKN ini dirancang dengan sangat terburu-buru begitu ya, pendekatannya juga hampir tidak ada pendekatan kalau menurut masyarakat setempat begitu ya, sehingga akhirnya yang menimbulkan banyak masalah di kemudian hari begitu. Yes, oke.
Oke, kita tunggu ya. Mhm. Omong-omong tentang IKN ini. Oke, Mhm. saya kira kita, selain itu ada bahas topik yang lain mungkin nggak terlalu panjang ya, Mbak Agi, ya, kita bahas soal apa tadi tuh Mhm. yang kita tadi lupa untuk membuat list, yang akan kita bahas, terlalu bersemangat kita ngomongin soal IKN. Iya, betul. Kita mungkin, update sedikit saja ya Mas Herssu, bahwa hari ini itu sekjen dari PDIP, Ah, Hasto Kristianto itu diperiksa begitu ya, tapi ternyata kemudian, Polda Metro Jaya sendiri yang memeriksa mengatakan bahwa, ya sebetulnya nggak hadir juga nggak apa-apa, begitu kan. Karena ini hanya berupa klarifikasi, bukan pemeriksaan ternyata. Jadi hanya sebentar, 3 jam, dan kemudian malah disuruh ke Dewan Pers, karena ternyata Hasto ini kan dipanggil gitu, ada surat pemanggilan itu karena hasil pembicaraannya yang ditayangkan di Kompas TV dan juga di Liputan 6 begitu. Jadi berupa wawancara yang dimana di situ dia mengatakan soal keterlibatan para kades dan sebagainya yang ya ya. dimobilisasi pada saat pilkada yang lalu, pada saat pilpres yang lalu, yang menurut dia itu juga dikatakan kok oleh para 3 hakim yang dissenting Oh opinion, iya, tapi betul. Karena itu ketika memang ya, salah. memang ada di dan itu juga ada saksi-saksi yang ditampilkan kan di Mahkamah Betul. Konstitusi. Tapi saya kira gini, ini bagus ya, memang ke depan itu harusnya jangan dikit-dikit lapor gitu, dan polisi saya kira juga kasihan juga kalau terlalu banyak tugas polisi nangani yang begini-begini ini, kan ini pasti lebih tendensinya kepada politik ya, Mbak, bukan kepada dan kalau jangan lagi terulang lah hal semacam ini, walaupun sebenarnya dulu PDIP juga ketika itu masih juga melakukan hal yang sama. Tapi saya Betul. kira kita Ya. kita nggak perlu dendam kepada PDIP kalau dia sekarang melakukan itu dan mereka terkena, ya saya kira ini untuk waktunya bagi kita semua untuk mulai menyadari bahwa nggak bagus lah saling terus melaporkan hal semacam itu Mhm. gitu. Sampai kapan kita terus-menerus seperti itu gitu ya, Mbak Agi, ya? Iya, Oke. iya. Oke, kita Mhm. akhiri perbincangan kita kali ini, sampai ketemu lagi, Mbak, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.